Sedulurku, pernahkah engkau yang terlahir di bawah naungan weton wega merasa berbeda? Merasa ada sorot mata tajam di dalam jiwamu yang membuat orang lain segan? Atau merasakan ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang melindungimu saat engkau berada di tubir bahaya? Ketahuilah, itu bukanlah sekadar perasaan. Sebab menurut kitab-kitab primbon kuno yang paling sinengker, dirahasiakan, setiap jiwa wage yang turun ke bumi tidak pernah berjalan sendirian. Ia dikawal oleh sesosok pamomong gaib yang agung, penjaga sakral yang wujudnya adalah perpaduan antara kekuatan dan kesucian. Dalam wejangan kali ini, kita akan membongkar tuntas rahasia besar ini. Rahasia tentang Khodam penjaga weton waji yang diyakini berwujud macan putih. Sang sukma ksatria dari alam kelanggengan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rau malih wonten ing kaspuhan luhur Raja Mantra. Selamat datang kembali di tempat kita bersama Ngangsu Kauro, menimba ilmu dari sumur kearifan para leluhur. Bagi para jiwa lawas yang senantiasa setia menempuh jalan spiritual ini, monggo ditekan tombol subscribe agar jalinan rasa di antara kita tak akan pernah sirna. Semoga Gusti Ingkang Maha Welas Asih senantiasa paring pepadang ing dalam gesang kita. Amin. Asal muasal sang sukma kasatria, Kisanak. Mengapa harus macan putih? Dan mengapa ia secara khusus mengawal weton waji? Para leluhur mengajarkan bahwa weton wage adalah weton sungsang, sebuah weton pertemuan antara energi bumi dan langit yang seringkali bergejolak. Sifat orang wage yang keras, mudah emosi, namun juga berhati mulia, membutuhkan sesosok penyeimbang yang memiliki daya pangaribawa atau aura kekuasaan yang agung. Harimau adalah simbol kewibawaan dan kekuatan, sedangkan warna putih adalah lambang kasucian dan energi spiritual luhur. Maka, Khodam macan putih bukanlah sekadar penjaga. Ia adalah cerminan dari potensi tertinggi seorang waga, seorang ksatria yang tegas namun berhati suci. Khodam ini adalah energi luhur yang merupakan warisan dari leluhur sakti pemilik Wahyu Kaprabon. Sasmita gaib kehadirannya. Bagaimana cara mengetahui jika sang gaib ini ada di dekat kita? Mimpi bertemu macan putih ini cara komunikasi yang paling umum. Anda bermimpi ditemani atau bahkan dikejar olehnya. Ini sebuah wangsit atau pesan gaib. Bulu kuduk merinding tanpa sebab. Saat Anda merasakan firasat buruk, bulu kuduk Anda merinding hebat. Itu pertanda sang Khodam sedang siaga, menajamkan perisai gaibnya di sekeliling Anda. Orang lain merasa segan. Pernahkah Anda merasa orang yang berniat jahat mendadak menunduk saat berhadapan dengan Anda? Itu karena sukma mereka secara tidak sadar merasakan aura wibawa sang macan putih yang memancar dari dalam diri Anda. Mendengar auman samar di saat-saat paling genting, saat Anda merasa putus asa atau terancam, terdengar suara auman harimau yang lirih di telinga. Itu adalah caranya memberi kekuatan dan pertanda bahwa Anda tidak sendirian. Aji-aji pamungkas gaib sang macan putih, jika selaras dengan tuannya, kekuatan sang Khodam bisa menjadi aji-aji pamungkas yang luar biasa. Benteng gaib Wesi Kuning. Ia menjadi perisai gaib yang sangat kuat, mampu menolak serangan santet, teluh, guna-guna, dan segala bentuk sihir hitam. Ajian wibawa macan putih memberikan Anda kewibawaan alami yang membuat segan kawan maupun lawan. Perkataan Anda akan lebih didengar, dan niat jahat orang lain akan luluh sebelum bertindak. Pemberi wangsit lewat mimpi. Ia seringkali datang dalam mimpi untuk memberikan peringatan akan bahaya yang mendekat. Atau pertanda akan datangnya rezeki besar, energi penyeimbang jiwa. Sifat orang wage yang mudah panas akan diredam. Ia membantu Anda mengendalikan emosi dan hawa nafsu agar tidak salah dalam melangkah. Murka sang satria, sisi gelap jika diabaikan. Namun sedulurku, jangan pernah bermain-main.
Khodam Macan Putih adalah makhluk yang memegang teguh paugeran atau prinsip luhur. Jika pemilik weton wage hidup sembarangan gemar menipu, berlaku culas, dan melupakan spiritualitas, maka sang khodam bisa murka. Murkanya bukanlah pergi meninggalkan, melainkan energinya yang suci akan berubah menjadi panas dan justru menghantam tuannya sendiri. Dampaknya sangat mengerikan. Hidup akan dirundung kesialan yang tak ada habisnya. Rezeki terasa selalu bocor. Sebanyak apapun yang didapat akan habis tanpa sisa. Tubuh menjadi mudah sakit-sakitan, terutama di bagian dada dan punggung. Mimpi buruk yang menakutkan akan datang silih berganti. Maka benarlah pitutur leluhur yen kowe lahir wage, jogo sikapmu. Amarga sing jogo kowe dudu makhluk sembarangan. Jika kau lahir wagi, jagalah sikapmu, karena yang menjagamu bukan makhluk sembarangan. Laku ngerawat pusaka batin. Lalu, bagaimana cara menyelaraskan dan merawat pusaka batin ini agar ia senantiasa melindungi? Lakukanlah 5 laku sederhana ini. Hormati leluhur. Jangan pernah lupakan asal-usulmu. Kirimkan doa secara rutin, atau sekadar mengingat jasa-jasa mereka. Jaga kejujuran. Macan Putih adalah penjaga kebenaran. Ia membenci tipu daya dan kebohongan. Hiduplah lurus dan jujur. Laku batin. Rutinlah berdoa atau bermeditasi sesuai keyakinanmu. Ini adalah cara membersihkan wadah batinmu agar energi sang khodam tetap murni. Jaga ucapan. Orang Wak seringkali memiliki sabda Pandita Ratu. Ucapannya mudah menjadi kenyataan. Jangan sembarangan mengumpat atau menyumpahi orang lain. Hindarilah maksiat. Jauhi perbuatan-perbuatan tercela yang bisa mengotori jiwamu. Karena energi khodam akan melemah jika tuannya kotor secara batin. Jika laku ini dijalankan, maka sang Macan Putih tidak hanya akan menjadi perisai, tapi juga penarik jalan rejeki, jodoh, dan kemuliaan. Kisah sang penjaga. Dengarkanlah kisah ini. Ada seorang pemuda waga yang hidupnya sederhana. Suatu malam, ia berjalan pulang sendirian melewati jalanan gelap. Tiba-tiba, ia dihadang oleh 3 orang berniat jahat. Saat ia pasrah dan mengira hidupnya akan berakhir, ketiga penjahat itu mendadak lari tunggang langgang dengan wajah pucat pasi. Mereka berkata, di belakang pemuda itu, mereka melihat sosok harimau putih besar yang sedang menggeram dengan mata menyala. Pemuda itu menoleh, tak ada siapa-siapa. Di saat itulah ia sadar, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Kisanak semua, Khodam Macan Putih bukanlah peliharaan gaib. Ia adalah cerminan dari potensi ksatria yang agung di dalam diri setiap insan weton wage. Ia adalah amanah. Kekuatan ini bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dijaga dengan keluhuran budi pekerti. Maka jika engkau lahir di weton wage, bersyukurlah. Berjalanlah dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tapi karena engkau tahu ada penjaga sakral yang selalu mengiringi langkahmu selama engkau sendiri tidak melupakan jalan kebenaran. Begitulah bagaimana engkau akan berjalan didampingi khodam ini. Sedulurku semuanya, apakah panjenengan yang berweton wage pernah merasakan kehadirannya? Tulislah di kolom komentar. Semoga wejangan ini bisa memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam hidup kita. Matur sumbah nuwun telah menyimak sajian hingga akhir. Rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.